seneng banget rasanya karena hari ini kita bisa ketemu lagi di ibadah anak generasi Yoel. Yeay! Sebelum kita mulai ibadah, perhatikan dulu nih beberapa hal yang kakak mau sampaikan buat kalian. Yang pertama, ambil posisi yang baik ya. Jangan sambil tiduran, jangan sambil makan, atau main-mainan. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sekalipun kita beribadah dari rumah saja. Yang kedua, saat ibadah berlangsung, kalian boleh loh ikut memuji Tuhan. Kalian boleh menyanyi, kalian boleh menari, dan berlompat. Juga saat mendengarkan firman Tuhan, dengarkan dengan baik ya. Yang ketiga, kita juga akan ada aktivitas loh adik-adik. Kalian boleh mengirimkan hasilnya ke kakak-kakak Genyo atau kalian bisa posting di Instagram kalian. Dan jangan lupa untuk tag akun Joel Kids Ministry. Yang keempat, adik-adik juga bisa loh memberikan persembahan. Tapi caranya gimana ya? Nah, kalian bisa minta bantuan sama papa atau mama untuk mengirimkan ke nomor rekening yang tersedia. Yang terakhir, setelah ibadah selesai, kalian jangan kemana-mana dulu. Ambil waktu sejenak untuk berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur karena hari ini kita masih boleh beribadah. Gimana? Kalian udah siap? Yuk kita ibadah sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Wah, luar biasa ya. Wah, teman-teman, aku ini anak yang taat loh. Teman-teman, anak yang taat gak? Wah, taat itu kalau disuruh langsung melaksanakan. Ya, kalian melaksanakan gak? Wah, luar biasa. Kita sama ya. Kalau diperintah langsung melaksanakan. Wah, contohnya seperti ini teman-teman. Yo. Hah? Teman-teman, aku dipanggil mama ya. Tunggu ya. Yo. Ya, Mam. Mama mau minta tolong nih. Oh ya, siap. Wah. Wah. Mama tadi minta tolong aku dibelikan. Hah? Dibelikan apa ya? Wah, gampang. Pokoknya aja ke warung. Pokoknya semua dibeli. Ya, wah, kan aku anak taat. Langsung melaksanakan perintah. Pokoknya apa saja dibeli. Ya, dah dulu ya teman-teman. Jangan kemana-mana ya. Permisi Bu, mau beli? Mau beli apa? Oh, mau beli apa ya? Bos, pokoknya aku beli semuanya Bu. Wah, ini ada permen aku beli, sabun aku beli. Apalagi ya? Rinso aku beli. Wah, apalagi ya? Wah, ini ada tempe, wah aku beli juga. Pokoknya aku beli semuanya. Udah ya? Nah, ini harganya berapa? Ini uangnya ya. Oke, dadah. Wah, ini teman-teman, barangnya banyak ya. Wah, teman-teman, banyak sekali. Apa ini ya? Oh, ada sabun, ada tempe. Wah, pokoknya barang semua aku beli teman-teman. Ya, pokoknya aku anak taat. Pokoknya menjalankan perintah. Nah, tunggu dulu teman-teman, jangan kemana-mana. Aku kasih ke orang tuaku dulu ya. Ya, oke. Maaf, ini belanjaannya. Loh, kok ini? Loh, apa? Ini kan tadi disuruh beli, udah tak beliin semuanya, Mam. Nah, Yoyo nggak dengarkan Mama kan? Oh. Mama itu minta beli gula dan kopi. Kenapa beli sabun? Oh iya, waduh. Wah, maaf Mama. Wah, maaf ya. Wah, dulu aku pamit dulu sama teman-teman. Waduh teman-teman, wah maaf, ternyata salah. Ya, rupanya teman-teman, kalau kita mau taat, kita harus mendengarkan dulu. Wah, tadi itu aku gak mendengarkan perintahnya, langsung melakukannya. Jadi salah deh. Wah, Mama itu
minta dibeliin kopi sama gula. Masa mau minum sabun? Masa mau minum sampo? Wah, nggak bisa ya teman-teman. Wah, aku mau minta maaf dulu sama mama. Aku tidak mendengarkan. Kalau kita tidak mendengarkan perintah mama saja, jadi kayak gitu ya teman-teman. Apalagi kalau kita tidak mendengarkan Tuhan, wah pasti kita tidak bisa taat. Ya, jadi harus dengar-dengaran. Ya teman-teman. Siap teman-teman? Wah, kita ibadah dulu ya teman-teman. Harus belajar mendengarkan suara Tuhan. Ya teman-teman. Dadah teman-teman. Sampai ketemu. Dadah. Shalom. Shalom generasi Yoel. Shalom generasi Yoel. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Terima kasih buat anak-anak yang sudah antusias, sudah ganteng sama cantik. Wih. Di sini juga kakak-kakak udah ganteng sama cantik, udah siap menyembah Tuhan. Amin. Amin. Kita akan berdoa dulu, ikuti kakak berdoa. Pejamkan mata, tangannya dilipat, kita berdoa dulu. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau ajaib, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Engkau luar biasa, Engkau sahabatku, Engkau sahabatku, Engkau Tuhanku, Engkau Tuhanku, Engkau yang sanggup Engkau yang sanggup mengubah hidupku. mengubah hidupku. Hari ini Aku aku mau menyembahmu, mau menyembahmu, aku mau mendengar firman-Mu. aku mau mendengar firman-Mu. Beri aku Beri aku hati hati yang mengasihi-Mu, yang mengasihi, hati hati yang taat, yang taat, hati hati yang mau mendengar Tuhan. yang mau mendengar Terima Tuhan. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Di Yesus. dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku siap aku siap beribadah. beribadah. Semua katakan Amin. Yang semangat beribadah katakan Amin. Mari semua berdiri, kita kasih yel yang semangat, Siap. yang luar biasa. Amin. Amin. Generasi Yoel luar biasa, kuat, taat, setia, cinta Yesus, genyo, asik-asik. Sekali lagi, generasi Yoel luar biasa, kuat, taat, setia, cinta Yesus, genyo, asik-asik. Jos. Yang siap memuji Tuhan angkat tangan. Yeay. Kita akan nyanyikan sebuah pujian dari terbit matahari sampai pada waktunya. Siapa bisa ikuti gerakan kakak-kakak? Oke. Oke. Siap. Semua sukacita, Amin. semua semangat ya. Yes. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, 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 puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay, haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Semangat. Yang semangat memuji Tuhan katakan haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Kita akan lebih semangat memuji Tuhan dan kita harus ikuti gerakan dengan lebih semangat. Siap? Siap. Semuanya tepuk tangan, ikuti gerakan kakak di depan dan dengan hati memuji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar, Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil. Ku jawab ya, Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. ku jawab ya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, iya, iya. Oh giranglah, Giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh sekali lagi. Oh giranglah, giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar. dengar dia panggil nama saya. Amin. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil Sekali lagi, namamu. dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil Ku namamu. jawab ya, Ku jawab ya, iya, iya. ku jawab ya. Jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ya iya, ku jawab ya, ya iya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku
Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, amin. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh sekali lagi, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa yang bergirang karena Tuhan Yesus cinta Saya. kita? Amin. Amin. Coba bilang sama-sama, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat cinta saya. sangat cinta saya. Sekali lagi, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat cinta saya. sangat cinta saya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Yeay. Kita mau menyembah Tuhan. Kakak mau ajak anak-anak pejamkan mata. Ambil waktu yang terbaik, sikap yang terbaik buat menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu. Sore hari ini kami anak-anak di seluruh kota demi kota di bangsa ini, kami menyembah-Mu. Buka telinga kami Tuhan mendengar suara-Mu. Kami ingin mendengar Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Yesus, tolong kami. Diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan ku berhentikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, kami mau mendengar suara-Mu. Ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku, Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia.
selalu padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya mau ajak anak-anak angkat tanganmu nak di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita mau berkata, aku serahkan hidupku Tuhan. Sekali lagi Tuhan, aku serahkan hidupku di tangan-Mu. Mari angkat tanganmu nak. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Serahkan hidup kami di tangan-Mu. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita katakan, Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur untuk segala kasih-Mu, untuk segala anugerah-Mu, untuk segala kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan curahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk anak-anak yang hari ini terhubung dengan siaran ini, mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami, Engkau menolong setiap kami. Dan hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami untuk kami mengerti firman Tuhan, hidup kami diubah oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Setiap teman-teman yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, luar biasa. Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat, tetap sehat, tetap cinta Tuhan, tetap antusias memuji Tuhan. Amin. Wah, luar biasa. Ya. Tadi Yoyo sudah memulai kita, dia mau taat sama mamahnya. Ya,
Dia bilang, saya anak yang taat, selalu menjalankan perintahnya. Hari itu Yoyo disuruh beli sesuatu, tapi dia belum mendengar perintahnya. Dia belum mendengar apa yang ingin mamahnya suruh untuk dia beli. Lalu dia sudah berangkat, di jalan dia baru mikir tadi disuruh beli apa ya. Lalu dia membelikan apa yang dia mau. Ya ternyata salah ya. Dia datang ke rumah dan ternyata salah. Dia tidak bisa menyenangkan mamahnya. Dia tidak bisa menyukakan hati mamahnya. Dia taat melakukan tapi tidak bisa seperti yang mamah inginkan. Ya, karena dia tidak mendengar suara mamahnya. Demikian pula kita sama Tuhan. Kalau kita tidak mendengar suara Tuhan dalam hidup kita, kita tidak mungkin bisa taat sama Tuhan. Bagaimana kita bisa taat sama Tuhan? Kita tidak tahu perintahnya. Kita tidak tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Oleh karena itu hari ini kalau teman-teman pengen menjadi seperti anak panah di tangan pahlawan, teman-teman harus disiapkan mulai hari ini. Kita salah satunya adalah mari kita belajar mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Kita akan belajar sama-sama teman-teman. Ada satu anak yang dipersiapkan Tuhan untuk nanti ketika dia sudah besar, dia akan menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan suara Tuhan. Dan Tuhan latih sejak kecil dia mendengar suara Tuhan. Nah, jangan kemana-mana ya teman-teman. Saya akan ajak teman-teman bertamasya keliling-keliling daerah ini sambil kita belajar sesuatu. Oke? Ya jangan kemana-mana, saya akan datang untuk anak-anak semuanya. Teman-teman, ya ini adalah pintu daripada kemah suci. Ya, di dalam sana itu ada tabut perjanjian. Di dalam sana, saya lompat juga, coba lihat ya, ada apa di dalam. Gak kelihatan teman-teman. Wah gak kelihatan, wah gak apa-apa, kita di sini saja ya. Nah, beberapa saat yang lalu ketika kemah suci ini masih ada di kota namanya Shilo, ada seorang perempuan yang dia tidak punya anak teman-teman. Namanya adalah Hana. Dia sudah menikah tapi tidak punya anak. Padahal istri daripada suaminya yang lain punya anak banyak. Lalu dia itu teman-teman pengen punya anak di sini. Berdoa, Tuhan aku mau punya anak. Setiap tahun mereka datang ke sini dan teman-teman Hana juga datang dan suatu hari dia berdoa di sini. Mungkin dia sujud begini. Karena menghadap tabut yang ada di dalam sana. Dan di situ dekat di dalam tiang pintu, ya, duduk Imam Eli mungkin di situ, ya, duduknya di situ mungkin ya. Duduk di sana dan mengamati Hana yang sedang berdoa. Lalu Imam Eli itu menegur dia. Karena doanya itu sangat pelan. Karena begitu sedih di dalam hatinya. Hana berdoa hanya mulutnya yang bergerak. Tapi suaranya enggak kedengaran. Jadi Imam Eli tidak tahu kalau ternyata Hana sedang berdoa. Ya, dia mengira Hana sedang mabuk. Wah, ini orang mabuk ini. Lalu Hana dipanggil sama Imam Eli. Hei, kalau mabuk jangan di sini. Ini tempat untuk sembahyang, untuk berdoa. Masa kamu mabuk di situ? Lalu Hana berkata, Pak, saya tidak sedang mabuk. Saya sedang mencurahkan isi hatiku sama Tuhan. Kalau hatiku begitu pedih. Lalu Imam Eli berkata, oh gitu ya. Ya sudah. Kalau begitu pulanglah. Tuhan pasti mendengar setiap doamu. Dan betul teman-teman. Dia akhirnya punya anak. Namanya Samuel. Dan kita akan lihat ceritanya.
Oke, jangan kemana-mana. Hana sangat sedih karena dia tidak bisa mempunyai anak. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberinya anak bernama Samuel. Karena Hana sangat bersukacita, lalu dia menyerahkan Samuel untuk melayani Tuhan di bait Allah. Samuel diserahkan ke bait Allah untuk melayani Imam Eli dan membantunya. Pada saat itu, penglihatan dan firman Tuhan sangat jarang dinyatakan di sana. Samuel selalu tidur di bait Allah, dan Samuel tidur di dekat kemah suci atau tabut Tuhan. Lalu tiba-tiba saat malam hari, ketika Samuel sedang tertidur, Tuhan memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Panggillah Samuel. Lalu dia berlari menuju kamar Imam Eli. Dan ia berkata, "Ini aku." "Ada apa, Imam Eli?" Lalu Imam Eli berkata kepada dia, Pergilah nak, aku tidak memanggil engkau. Pergilah dan kembalilah tidur. Dan Samuel pun kembali tidur. Nah, tapi Tuhan memanggil lagi, Samuel, Samuel. Ketika mendengar itu, Samuel bergegas ke kamar Imam Eli dan berkata, "Ya Bapa, ini aku." Aku tidak memanggilmu anakku. Pergilah dan kembalilah untuk tidur. Saat itu Samuel kebingungan. Kalau Imam Eli tidak memanggilnya, lalu siapa yang memanggilnya? Dan Samuel bergegas kembali dan tiba-tiba, Samuel, Samuel. pada saat itu Imam Eli pun tersadar bahwa Tuhan memanggil Samuel. Lalu ia berkata kepada Samuel, Pergilah kembali tidur. Apabila ia memanggil engkau, berkatalah, Berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Samuel pun kembali untuk tidur. Dan ketika Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Lalu Samuel menjawab, Berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Lalu Tuhan berkata kepada Samuel, Pergilah dan aku akan menyampaikan firman-Ku kepadamu, dan engkau akan menyampaikan firman-Ku kepada orang banyak. Semenjak saat itu, Samuel bertumbuh menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang banyak. Sampai pada akhir hidupnya, Samuel dipakai Tuhan dengan ajaib. Luar biasa ya teman-teman. Bagaimana ketika Samuel memulai hidupnya, memulai pelayanannya dengan dia mendengar Tuhan bicara. Awalnya dia belum mengenal suara Tuhan. Jadi ketika dia dipanggil, dia berpikir di sini kan tidak ada orang, pasti yang memanggil adalah Imam Eli. Sebab yang paling dekat dengan dia adalah Imam Eli. Lalu dia datang, "Ya Bapak, apakah Bapak memanggil saya?" Imam Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu, ayo kembali ke tidur." Sampai 3 kali teman-teman. Samuel mungkin juga bingung, siapa yang memanggil saya? Suaranya begitu jelas. Dia tidak tahu bahwa di situ ada Tuhan yang sedang memanggil hidupnya, memanggilnya. Dia pikir yang bisa memanggil itu cuma Imam Eli, cuma manusia. Lalu ketika dia datang kepada Imam Eli yang untuk ketiga kalinya, Imam Eli berkata, "Nanti kalau ada suara itu lagi, kamu jangan pergi kemana-mana. Bilang, ya Tuhan, berbicaralah sebab aku ini mendengar." Kalau kita mendengar, kalau kita menyediakan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, kalau kita menyediakan hati kita untuk mendengar suara Tuhan, maka Tuhan pasti bicara dalam hidup kita. Seperti Samuel, ketika dia mengizinkan, menyediakan hatinya untuk mendengarkan Imam Eli, dia datang kepada Imam Eli dengan berharap Imam Eli akan menyampaikan sesuatu. Tapi Imam Eli tidak melakukannya, tidak bisa. Ya karena dia tidak memanggilnya. Dan Tuhan tidak berbicara. Hanya ketika Samuel berkata, "Ya Tuhan, aku siap mendengarkan," baru Tuhan bicara. Kalau teman-teman baca di dalam 1 Samuel 3
Tuhan bicara banyak dalam hidup Samuel. Dalam hidup kita sekarang bagaimana ini? Apakah kita bisa mendengar suara Tuhan? Apakah Tuhan bisa bicara? Hari Rabu lalu waktu komsel ada teman kita kesaksian teman-teman. Dia sangat takut karena papa dan mamahnya baru saja kontak dengan orang yang kena COVID-19. Dan hari itu mereka takut bagaimana ini, hatinya takut. Lalu teman kita ini berkata, ketika papa dan mamanya mau cek ke rumah sakit, dia mengajak saudaranya, adiknya untuk berdoa. Dan waktu mereka berdoa, tiba-tiba Tuhan ingatkan satu ayat yang berkata, 2 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir dalam hidupnya, di tengah-tengah mereka. Dan kalau ada 2-3 orang sepakat meminta apapun, maka semua akan dikabulkan, akan diberikan kepada mereka. Ketika dia mendengar firman itu, ingat firman itu, hatinya menjadi bersukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Dia tidak takut lagi dan dia yakin bahwa Tuhan pasti mendengar doanya. Jadi teman-teman, kita bisa mendengar suara Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan. Maka mulai hari ini harus rajin-rajin membaca firman Tuhan supaya kita mendengar suara Tuhan. Tuhan akan bicara melalui firman Tuhan yang kita baca. Siap? Siapa yang siap lambaikan tangannya? Wah, luar biasa. Ada teman kita juga, teman yang lain lagi. Dia berkata begini, wah kalau aku tidak berdoa, tidak memuji Tuhan, wah dia mulai marah-marah, mulai emosi, mulai rewel ya. Dia memberikan pesan kepada kita, hei teman-teman, supaya kamu tidak rewel, kamu harus banyak berdoa dan banyak memuji Tuhan. Wah, luar biasa. Kalau kita berdoa, kita memuji Tuhan, maka hadirat Tuhan akan turun dalam hidup kita dan membawa hati kita penuh dengan damai sejahtera. Samuel mendengar suara Tuhan karena dia tidurnya dekat dengan tabut. Dan tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Dia selalu tinggal di hadirat Tuhan. Dia selalu menyembah Tuhan. Dia selalu memberikan waktunya untuk Tuhan. Dia selalu memuji Tuhan. Dan kalau dia memuji Tuhan, hadirat Tuhan turun dalam hidupnya. Tuhan bicara dalam hidupnya. Samuel mendengar suaranya. Kalau kita mau taat sama Tuhan, siapa yang mau taat lambaikan tangannya? Wah, semuanya puji Tuhan, bilang sama-sama, yes, 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 1, 2, 3, yes, yes, yes. Wah, luar biasa ya, puji Tuhan. Nah, kita tidak bisa taat kalau kita tidak mendengar, kita harus dengar suara Tuhan. Hari-hari ini saya percaya Tuhan sedang mau bicara kepada setiap kita. Ada suatu rencana Tuhan yang akan sedang terjadi, dan sedang terjadi, dan Tuhan pasti sampaikan. Dan butuh anak-anak yang siap mendengar suara Tuhan. Tuhan, aku mau mendengar suaramu. Lewat apa? Tuhan bisa bicara lewat Alkitab yang kita baca. Tuhan bicara ketika kita memuji dan menyembah Dia. Tuhan juga bisa bicara lewat orang tua kita. Yang penting setiap kita harus punya hati yang berkata, Tuhan, aku ingin mendengar suaramu. Tuhan akan bicara dalam hidup kita. Dan Tuhan akan menuntun setiap hidup kita. Siapa yang mau lambaikan tangannya? Puji Tuhan, siapa yang mau lambaikan tangannya? Ayo kita tutup mata, kita berdoa sama Tuhan. Haleluya. Kami rindu mendengar suaramu sekalipun kami masih anak-anak. Yang mulia, ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendakmu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencanamu,
Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku ingin mendengar suara-Mu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan. Sama-sama serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan memperhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan ingin bicara loh sama kita. Tuhan ingin bicara tentang masa depan kita. Tuhan ingin bicara tentang keluarga kita. Tuhan ingin bicara tentang cintanya yang luar biasa, yang dalam hidup kita, yang tinggi, yang panjang, yang lebar. Tuhan ingin ceritakan itu sama setiap kita. Tuhan ingin ceritakan bahwa Dia ingin bersama-sama dengan setiap anak-anak. Tuhan ingin ceritakan tentang rencananya yang ajaib dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tunggu untuk setiap anak yang membuka hatinya dan berkata, Tuhan bicara sama saya mau mendengarkan suara-Mu. Mari kita belajar mendengar suara Tuhan. Walaupun kita masih anak-anak, walaupun kita masih kecil, tetapi saya percaya Tuhan bicara kepada semua orang. Yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, Tuhan mau bicara sama semua orang. Tetapi Tuhan butuh hati yang mau terbuka untuk mendengar suaranya. Mari angkat tanganmu nak, angkat tanganmu tinggi-tinggi, serahkan hidupmu sekali lagi kepada Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi kita serahkan hidup kita. Ku serahkan hidup padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak, lihat teman-teman yang angkat tangan. Mereka datang kepadamu. Kami rindu mendengar suara Tuhan. Engkau bicara sama kami Tuhan, sama anak-anak. Engkau bicara pada setiap anak-anak. Bicara untuk hidup mereka. Bicara untuk kesehatan mereka. Bicara untuk keluarga mereka.
bicara untuk kesembuhan mereka, bicara untuk studi mereka Tuhan, bicara untuk masa depan mereka, bicara untuk kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka, kasih Tuhan yang melampaui segala akal pikiran, bicara tentang rencana-Mu yang mulia Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami mau menjadi pendengar firman-Mu, bahkan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau memperhatikan perintah-Mu dan kami mau menjalankan perintah-Mu Tuhan. Beri kekuatan setiap anak-anak yang hadir. Bahkan mungkin kalau ada teman-teman yang sakit, kami berdoa kesembuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup setiap kami. Kalau ada yang sedang merasa sendiri, Tuhan hadir dalam hidup setiap anak-anak, menemani setiap anak-anak, menjadi sahabat buat setiap kami. Kalau ada yang kesusahan, Tuhan hiburkan, Tuhan bangkitkan kembali semangat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Luar biasa teman-teman ya. Kalau ada teman-teman yang digerakkan hatinya untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa minta tolong kepada papa atau mama untuk mentransfer ke nomor-nomor di bawah ini ya. Lalu kita akan ketemu di hari Rabu jam 5 sore WIB ya di Komsel. Kalau teman-teman punya cerita, punya kesaksian, punya apapun yang mau dibagikan kepada teman-teman kita yang lain, berkat yang mau dibagikan kepada teman-teman yang lain, teman-teman bisa hubungi nomor-nomor di bawah ini ya, lewat WA, foto, atau bahkan mungkin video juga boleh ya. Jadi supaya kesaksian teman-teman, cerita teman-teman bisa memberkati teman-teman kita yang lain. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok ya, Joel Kids Ministry. Kids-nya pakai set ya, Joel Kids Ministry ya. Follow kalau yang belum follow, dan share, komen, subscribe channel ini yang belum subscribe supaya teman-teman juga bisa terhubung dengan pelayanan kita ya. Kami ingin mengenal teman-teman semua sehingga tolong hubungi setiap nomor-nomor yang ada di sini ya, akun-akun yang ada di sini. Oke, dan selanjutnya kita akan memperkatakan super firman kita bersama dengan Kak Kekel. Yeay, tepuk tangan untuk Kak Yusa. Yeay. Semua diberkati oleh firman Kak Yusa hari ini. Amin. Siapa yang percaya bahwa kita taat pada Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita dengan ajaib. Amin. Amin. Kita berkatakan super firman hari ini dengan semangat. Siap? Siap. Super firman. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Sekali lagi dengan lebih semangat. 1, 2, 3. Super firman. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Yang percaya katakan amin. Selamat mengikuti aktivitas bersama Kak Dita dan Kak Gomez. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore adik-adik semua, selamat sore Pak Gomez. Selamat sore Kak Dita, apa kabar? Luar biasa, Pak Gomez juga luar biasa ya kabarnya. Iya, hari ini seperti luar biasanya kita mau kuis. Nah, dan aktivitas. Nanti... Wah, siapa yang penasaran sama aktivitasnya Pak Gomez? Apa itu? Jangan kemana-mana loh. Ya, kita berdoa ya Pak Gomez supaya anak-anak terus semangat, diberkati Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan. Oke. Siap? Pertanyaan pertama, Pak Gomez, siap? Ya, anak-anak dengerin baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Berapa kali Tuhan memanggil Samuel? Gampang nih. A, 3, B, 4, C, 5. Kita hitung. 1, 2, 3. Jawabannya adalah A.
A. 3 kali. Yes. Pertanyaan kedua. Bagaimanakah sikap Samuel saat mendengar suara Tuhan? Ya, gimana ya? A. Tidur lagi. Oh. B. T-A-A-T, taat. Taat. C. Nangis. Oh, yang mana? Ayo. Kita kasih hitung. waktu. 1, 2, 3. Jawabannya adalah tentunya B. Taat. Ya. T-A-A-T, Yes. taat. Yang ketiga, siapa nama imam yang bersama Samuel di Bait Allah? A. Imam Harun. B. Imam Pinehas. Atau C. Imam Eli. Gampang nih. Kita hitung lagi. Yuk. 1, 2, 3. Jawabannya adalah C. Imam Eli. Yang keempat, di manakah Samuel tidur? A. Kemah pertemuan dekat tabut Allah. Atau B. Kemah pramuka dekat hutan. Yang C. Kemah depan rumahnya. Yuk, kita hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Jawabannya adalah A. Kemah pertemuan dekat tabut Allah. Wah, anak-anak hebat, jawab bener semua belum ya. ada pramuka. Iya, belum ada. Oke, pertanyaan terakhir. Apa yang Tuhan ingin kita belajar dari kisah Samuel ini? Apa ya? Banyak sekali ya Pak. Banyak sekali, betul. Yang A, dengar-dengaran suara Tuhan. B, menaati firman Tuhan. Atau C, semuanya benar. Kita hitung. 1, 2, 3. Jawabannya adalah C. Semuanya benar. Ya, kita harus TAAT. Gimana caranya TAAT ya sama Tuhan? Oh, banyak sekali. Banyak sekali ya. Baca Alkitab. Yes, baca Alkitab. Doa. Pujian penyembahan. Oh iya. Omong-omong soal pujian penyembahan. Ya, gimana Pak Gomez? Ada Samuel, ada Ya, Daud. Itu ya. adalah orang-orang yang menginspirasi Iya, saya. betul. Nah, Saya juga Pak. dan saya juga suka dengan zamannya. Karena pada zaman itu kan orang suka menyembah Tuhan. Iya. Mereka juga mempunyai alat-alat musik yang dipakai. Bahkan lagu-lagunya sederhana tapi itu bisa menyentuh surga. Wow. Hari ini kita akan buat 2 alat musik. Asik. Satu saja sebenarnya. Satu aja, tapi dibedakan. Iya, dibedakan. Nah, Gimana kita Pak langsung Gomez? ya. Alat-alat Peralatannya. yang dibutuhkan seperti ini, isolasi, Solatip. solatip ya. Solatip. Ya, lalu Kemudian ada paku atau Paku, mungkin jangka yang ujungnya tajam. Tapi adik-adik hati-hati ya. Ya, adik-adik boleh yang dibantu kecil. mama papa. minta tolong kakak-kakaknya juga Gunting. boleh. Gunting. Karet, gelang, karet minta gelang. mamah ya. Nah ini Mama kalau pasti punya. Buat yang adik-adik yang SD, energinya tahu kan? Iya. Anak panah menggunakan energi apa? Pegas. Nah, bukan pegel ya Pak ya? Oh beda. Bukan. Nah Lalu untuk apa itu, Pak? adik-adik boleh pakai wadah seperti Oh, ini, iya. yang ada Rongganya, ruang ya. Nih. Oke, tempat pensil juga bisa ya Pak, tempat Boleh, pensil yang dari besi boleh. itu. Mangkok juga bisa asal. Oh iya, mangkok. Nah, seperti apa nanti jadinya? Oke. Nah, jadi karena hari ini penyisirin. kita buat alat musik Gimana ya? sederhana untuk adik-adik yang kecil. Nih, Ya, gimana Pak caranya? caranya gampang sekali. Boleh saya pegangkan mic-nya Pak? Boleh. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Nah, Oke. buatnya gampang. Adik-adik boleh merenggangkan karetnya. Nah, seperti ini. Dipasang ya di Iya. tempat makannya. Nah, terus gitu. Terus berapa Pak karetnya? boleh 2, boleh 3. Oke. Karena di zaman seperti itu menyembah Tuhan tuh luar biasa. Iya. Nah, ada yang bentuk pakai kecapi, alat musik yang pakai kendang, dipetik. Nah, dipukul. mungkin untuk adik-adik bisa menyembah Tuhan, nggak apa-apa. Walaupun bunyinya ini, tapi kita bisa belajar bahwa orang zaman dulu itu luar biasa ya menciptakan Iya, alat dengan musik. alat Nah, musik sederhana. kita tapi rasa bisa. kembali seperti masa dulu. Iya. Gitu. Terus yang dus Ini itu untuk yang kecil. gimana Pak? Nah, untuk kakak-kakak yang SD yang mungkin greget pengen Iya. coba nih. Oh, Kita bisa menggunakan atau recycle dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Oke. Seperti dus, kardus ini ya. Iya, dus Nah, tisu itu juga bisa ya Pak ya. betul. Nah, Gimana Pak awalnya, caranya? Karena ini kan pasti tertutup, Ya. tetapi kita bisa menggunting sebelah sini, Mm-mm. dibuat garis, digunting-gunting-gunting. Bagian yang sisi kanan dan kiri juga sama untuk menghasilkan lubang ya. Kalau dilihat dari samping oke, seperti ini. Nah,
Terus kalian boleh menggunakan paku untuk membuat lubang. Atau pakai jangka tadi ya Pak ya? Jangka tadi. Ujung ballpoint yang udah macet juga bisa itu ya Pak? Bisa. Ditusuk, ini juga dilubangi. Berapa Pak? Boleh 3, boleh 4, terserah. Oke, lalu? Dan nanti ada karetnya. Nah, kebetulan karet ini kalian potong. Oh, dipotong jadi 2 adik-adik. Nah, terus kalian boleh bikin simpul untuk menahan. Kita buka lagi nih. Iya dong. Oke. Lalu masukkan ke dalam lubang yang sudah ada. Udah jadi seperti ini. Oke. Kalian masukkan lagi. Kalau kesulitan jangan khawatir, pasti ada mama papa yang bisa bantu ya untuk mengikat. Hasil akhirnya apa ya? Hasilnya seperti apa? Ceng. Hitung dulu. Oh iya. Berapa Pak? 2, 3. Ceng. Nah. Wow, keren. Hehehe. Iya, menyembah Tuhan dengan alat sederhana pun yang penting hatimu terarah kepada Tuhan. Taat. Mantap. Setia. Nah, seperti Joel kan? Iya. Luar biasa, taat, setia. Cinta Yesus. Yo, asik-asik jos. Oke adik-adik jangan lupa foto, video, tag ke Instagram kami di Joel Kids pakai Z Ministry, dan adik-adik yang suka TikTok ya jangan lupa juga pakai hashtagnya Joel Kids Ministry sama dengan Instagramnya. Atau mungkin jika adik-adik merasa diberkati, ingin bersaksi, boleh menggunakan media sosial tadi ya. Atau menghubungi kakak-kakak Genyo. Oke, kakak tunggu ya. Joel Kids Ministry yang ada Z-nya. Ada Z-nya. Ya. Oke, Pak, kita baca lagi super kebenaran kita biar anak-anak semakin semangat lagi untuk memuji Tuhan. Yuk. Ingat kalian adalah generasi anak panah ya. Yes, betul, generasi Joel. Oke, kita baca bersama-sama super kebenaran dari Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Shalom, bye-bye. Shalom. Tepuk tangan buat anak-anak generasi Joel yang luar biasa. Luar biasa. Anak-anak yang apa tadi Kak? Dengaran. Amin. Dengaran dengan Tuhan. Seperti siapa? Samuel. Luar biasa ya. Terima kasih buat anak-anak di Jogja. Terima Coba kasih. lambaikan tangan. Terima kasih buat anak-anak di luar kota juga di luar pulau. Terima kasih. Terima kasih buat papa mama. Juga kakak adik, ada oma dan opa yang setia mendampingi. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus sangat cinta anak-anak yang setia. Amin. Sampai ketemu hari Rabu di Komsel Anak Generasi Joel jam 5 sore. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya juga. Ku jawab ya, ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, iya. Oh kiranya, oh kiranya, oh kiranya Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya, oh kiranya, oh kiranya, oh kiranya Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya. Ya, ibadahnya udah selesai nih adik-adik. Tapi kalian jangan khawatir karena kita masih akan ketemu lagi di ibadah anak generasi Joel minggu depan hari Sabtu jam 6 sore. Ikuti juga Komsel Anak setiap hari Rabu jam 5 sore di channel yang sama, Kema Daud Jogja. Jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen,
share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.